إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, senantiasa kita memuji Allah dan memujanya atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Umat al-Islam, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, diriwayatkan bahwa beliau pernah menulis sebuah surat yang sangat agung sekali. Namun dalam surat tersebut ada sebuah kata-kata yang sangat menarik sekali. Beliau mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu siapa dirinya. Ucapan ini kalau kita perhatikan ya akhal Islam, apabila kita dalami dan renungi, sungguh ucapan yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Semoga Allah merahmati orang yang tahu siapa dirinya. Karena seorang manusia ketika ia tahu siapa dirinya, bahwa dirinya adalah manusia yang diciptakan, bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa dirinya manusia yang lemah, yang membutuhkan kepada karunia Allah, membutuhkan rezeki Allah, yang membutuhkan ya akhwal Islam rahmat dan kasih sayangnya. Maka ketika ia tahu siapa dirinya, maka dia pun segera tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Rabb-nya, untuk senantiasa berdoa kepadanya, untuk senantiasa berdoa dan beribadah kepadanya, untuk senantiasa menggantungkan pengharapan kepadanya. Itulah ya akhwal Islam, ketika seorang manusia sadar bahwasanya dirinya adalah hamba, bahwasanya hamba itu adalah hamba manusia itu lemah. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan, kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia berbagai macam kekuatan, kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada dia, dia pasti tidak akan mendapatkan hidayah, pasti dia akan tersesat jalan. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang hamba yang tahu siapa dirinya, bahwasanya ia makhluk yang lemah, dia pasti akan berusaha untuk beribadah hanya kepada penciptanya saja. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seorang hamba yang sadar siapa dirinya dan mengetahui bagaimana kedudukan dirinya, dan dia mengukur akan kemampuan dirinya, dia pun tahu bagaimana dia harus menempatkan kedudukannya. Seseorang yang sadar bahwa dirinya seorang yang bodoh, yang jauh dari keilmuan, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu. Sedangkan orang yang tidak sadar dirinya bodoh, dia tidak akan menuntut ilmu, bahkan dia tidak akan pernah merasakan akan sakitnya kebodohan. Dia selalu merasa dirinya pintar, dia selalu merasa dirinya berilmu, padahal sebetulnya ia dirundung kebodohan. Umat al-Islam, kenapa? Karena ia tidak sadar siapa dirinya. Dia tidak pernah mengukur kemampuan dirinya.
Seseorang ya akhul Islam yang sadar siapa dirinya, bahwa dirinya seorang rakyat, maka dia berusaha untuk menjalankan syariat Allah. Sebagaimana seorang rakyat, apa yang harus dia lakukan? Ya akhul Islam, a'azzani Allah. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu siapa dirinya dan dia lupa bahwa dirinya adalah makhluk, dia akan bersombong kepada Allah. Dia akan bersombong kepada perintah-perintahnya. Maka ia pun tertipu dengan kehidupan dunianya. Lalu ia pun menjadi hamba yang sulit untuk tunduk kepadanya. Akibat daripada dia lupa siapa dirinya. Umat al-Islam. Maka betapa indahnya ucapan ini. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu siapa dirinya. Orang yang tahu bagaimana kedudukan dirinya. Seorang penuntut ilmu, ketika ia tahu bahwa dirinya penuntut ilmu, maka ia menempatkan posisinya sebagai penuntut ilmu, bukan sebagai seorang ustadz ataupun muallim. Seorang ustadz, seorang muallim, ketika ia tahu bahwa dirinya adalah seorang ustadz yang harus dia mengemban amanah menyampaikan ilmu, maka ia berusaha untuk menyampaikan dengan penuh amanah. Karena ia tahu bahwa itu adalah amanah dari Allah Jalla wa'ala. Demikian pula setiap orang yang tahu bagaimana kondisi dirinya dan bisa mengukur kemampuan dirinya, maka ia pun menjadi hamba yang tidak akan pernah zalim. Dia akan letakkan dan tempatkan dirinya pada tempatnya yang telah Allah berikan kepada dia. Ya akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya akhal Islam, sadarilah siapa diri kita, agar kita ingat bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah. Sehingga pada waktu itu kita menjadi hamba yang sejati, yang betul-betul menghambakan diri kita kepada pencipta alam semesta. Apabila kita tidak pernah bisa sadar, apabila kita pun tidak pernah bisa disadarkan oleh ayat-ayat Allah, apabila kita pun tidak pernah disadarkan oleh nasihat-nasihat yang berharga, maka apalagi yang akan bisa menyadar kita ya akhal Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seseorang lupa terhadap dirinya akibat daripada ia lupa kepada siapa penciptanya. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fanasiyahum fansahum anfusahum." Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Lihatlah ayat itu. Ketika mereka telah lupa kepada Allah, ketika mereka telah lupa kepada penciptanya yang telah memberikan rezeki kepada dirinya, maka dia akan lupa kepada dirinya. Maka ia pun berbuat maksiat, ia pun berbuat keburukan. Padahal kemaksiatan dan keburukan itu merusak badannya sendiri, merusak agamanya sendiri, bahkan merusak dunia dan akhiratnya. Sehingga ia tidak sadar kalau perbuatan keburukan yang dia lakukan itu ya akhwan Islam ternyata merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia lupa kepada dirinya. Dia lupa kepada kemaslahatannya. Dia lupa kepada perintah-perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak peduli apakah perbuatannya itu akan menguntungkan akhirat dan agamanya atau tidak. Yang dia pikirkan adalah hawa nafsunya. Maka ya akhal Islam, ketika seorang hamba sadar siapa dirinya, dan dia pun ingat kepada Allah Jalla Sana'uhu, senantiasa dia ingat kepada penciptanya, Allah akan jadikan ia pun ingat kepada dirinya. Dia berusaha untuk memperbaiki agamanya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, akidahnya, muamalahnya. Kenapa? Karena dia ingat Allah Jalla Sana'uhu. Maka siapapun dia yang lupa kepada Allah, Allah akan jadikan setan sebagai teman dekatnya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka kami jadikan setan yang akan menemani dirinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتقبل عباداتنا يا رب العالمين صيامنا وصلاتنا وحجنا وعمرتنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين